Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasa Fitri dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar motivasi belajar. A. Pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar menurut beberapa ahli adalah 1. Menurut Sudarwan Danim tahun 2004 menjelaskan bahwa motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong orang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai yang dikehendakinya. Yang kedua, menurut MC Donald Rimang tahun 2011, motivasi adalah perubahan energi pada diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Yang ketiga, menurut Tursan Hakim tahun 2000, mengemukakan pengertian motivasi adalah suatu dorongan, kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Rimang tahun 2011, motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Motivasi dalam diri individu atau intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu itu sendiri, tanpa ada paksaan ataupun dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Yang kedua, motivasi luar individu atau ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, suruhan, ataupun paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian anak didik mau melakukan sesuatu atau belajar. Bagi anak didik yang selalu memperhatikan materi pelajaran yang diberikan bukanlah masalah bagi guru, karena di dalam diri anak tersebut ada motivasi, yaitu motivasi intrinsik. Anak didik yang demikian biasanya dengan kesadaran sendiri memperhatikan pelajaran guru. Rasa ingin tahunya lebih banyak terhadap materi pelajaran yang diberikan. Berbagai gangguan yang ada di sekitarnya kurang dapat mempengaruhinya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Belajar adalah suatu hal yang diwajibkan untuk semua orang. Belajar sebenarnya menyenangkan, namun selalu ada hambatan-hambatan yang membuat kita enggan untuk belajar. Menurut Dimyati dan Mudijiono tahun 2010, terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, antara lain: yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Dari segi manipulasi kemandirian, keinginan yang tak terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan, dan kemauan akan menjadi cita-cita. Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bahkan sampai sepanjang hayat. Cita-cita seseorang akan memperkuat semangat belajar dan mengarahkan perilaku belajar. Yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan perlu diikuti dengan kemampuan atau kecakapan untuk mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi siswa untuk melakukan tugas-tugas perkembangannya. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, marah, atau lelah akan mengganggu perhatiannya dalam belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran.
Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan karena pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebaya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Lingkungan alam, tempat tinggal, dan pergaulan juga mengalami perubahan. Lingkungan budaya seperti surat kabar, majalah, radio, televisi semakin menjangkau siswa. Semua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajarnya. C. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Menanamkan motivasi kepada anak tunalaras tentu tidak semudah menanamkan motivasi pada anak normal pada umumnya. Akan tetapi, sebagai seseorang pendidik, kita harus memiliki sikap optimis terhadap perkembangan anak didik. Menurut Rimang, tahun 2011, ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar kepada anak. Pada permulaan belajar mengajar, seharusnya terlebih dahulu seorang guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus yang akan dicapainya kepada siswa. Makin jelas tujuan, makin besar pula motivasi dalam belajar. Yang kedua, memberi hadiah atas keberhasilan yang diraih oleh anak. Berikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengejar siswa yang berprestasi. Yang ketiga, membuka jenjang saing atau kompetisi di antara anak. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Yang keempat, memberi pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau pujian. Tentunya pujian yang bersifat membangun. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.